alat-alat tradisional itu frekuensinya di 432. Dokter dari Jerman, aku lupa cewek, dia mengetok palu bahwa seluruh dunia alat musiknya harus distandarisasi di 440 Hz. Padahal 440 Hz itu bikin anxiety, bikin stres, bikin angry, bikin gitu. Alat-alat tradisional kita masuknya ke frekuensi 432 itu pure tuning, natural tuning, dituning pakai kuping. Musik is a universal thing. Yes. Akhirnya bahasa itu menjadi nggak penting karena vibes-nya yang penting. Frekuensi vibes-nya itu yang penting, menjadi energi mereka dapat, mereka ikut hype. Oke, kita kembali lagi di Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Kembali lagi bersama gue Diku sebagai host kalian. Dan kita kedatangan Noise Killa dari Kuno Kini. Tepuk tangan dong. Tapi lu gak Kuno Kini doang kan? Ada Kuno Kini. Ada Kuno Kini, ada Noise Killa as solo artis. Ada Dress of Paradise. Kita ngeklaimnya adalah reggae boy band pertama di dunia. Di dunia? Beneran? Gue udah ngecek. Nggak ada reggae boy band. Reggae boy band tuh nggak ada gitu loh. Karena kita pakai koreografer, pakai nyanyi-nyanyi. Suara 1, 2, 3 gitu. Oh nice. Terus ada Cek Ombak Project juga. Cek Ombak Project itu apa? Cek Ombak Project itu musiknya drum and bass tapi pakai suling-suling. Terus partnerku satu lagi Jawa itu nyanyinya Britpop. Jadi kita gabungin itu. Jadi satu. Oke. Jadi yang aneh juga deh. Jawa tapi Britpop. Yoi. Brit Jaw. Brexit, Brebes exit. Aduh, alah. Mas, sampean kok kurusan nih, Mas? Kenapa, iya, Mas? aku soalnya ngurangin nasi. Udah 3 tahun 3-4 tahun ini ngurangin nasi. Aku dari 2020 itu pas COVID ya. Aku ngurangin nasi soalnya aku tadinya beratnya 80 kg. Iya. Dulu agak gemukan loh. Gemuk banget dulu. Iya. Gemuk banget. Tau kalau ngeliat foto-foto zaman dulu kayak buset deh. Ini leher apa kagak ada, apa jadi satu apa gimana nih? Jadi satu anjir. Iya. Iya, terus aku ngurangin nasi dan akhirnya ya bisa kurus jadi 63 sekarang. 60, dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Wow. Tapi alasan utamanya apa ngurangin nasi? Supaya badanku nggak begitu berat gitu loh. Kalau di stage segala macem itu manggung 1,5 jam, 2 jam bisa ngos-ngosan ya. Tetap santai gitu. Iya, kalau misalnya berat kan kalau kegendutan tuh, waduh cepet capeknya, aku cepet ngos-ngosan gitu loh. Bener. Apalagi aksi panggungnya heboh juga ya, lumayan heboh. Iya. Oke. Mas, Noise Killa nih mungkin banyak yang nggak tahu juga nih, kenapa namanya Kuno Kini? Nah, itu dia. Menarik nih. Kuno Kini, soalnya alatnya tradisi yang mainin anak masa kini. Gitu, dan juga kita ngegabungin alat-alat tradisional dengan modern, dengan digabungin dengan sesuatu yang sekarang gitu. Kuno Kini itu dari 2003. Oh, berarti sudah 21 tahun. Iya, wow. Dan sekarang banyak yang make nama Kuno Kini nggak izin. Anjing. Buat restoran. Oh iya ya? Bakpia. Oh iya ya? Iya, restoran Kuno Kini di Semarang itu gede banget loh. Iya. Sedangkan duluan sampean 2003 ya? 2003. Oh, oke. Nah, tapi aku positive thinkingnya adalah ya udahlah, berarti nama Kuno Kini udah masuk ke subconsciousness orang-orang banyak kan gitu kan. Bagus, alhamdulillah. Berarti kepake nih gitu. Yeah. Tapi ya nanti kita mau ngurusin di belakang layarnya juga sih. Oke, soal haki gitu-gitu ya. Segala macam gitu-gitu, iya. Oke. Nah, terus Kuno Kini itu kan tadi menggabungkan alat-alat musik yang kuno, yang tradisional dengan anak-anak masa kini dengan campuran hip hop, right? Ada hip hopnya, ada reggae-nya, ada dancehall-nya, ada ragamuffin, ada banyak. Nah, itu bukannya agak nggak nyambung ya Mas? Dalam artian gini, ada beberapa musisi yang gue lihat mereka ingin mengkombinasikan gamelan dengan rock and roll, dengan jazz dan lain-lain. Cuman banyak yang sebenarnya nggak kawin gitu. Iya. Sebenarnya apa sih yang bikin Kuno Kini itu lebih kawin gitu musiknya ketimbang yang lain? Nah, ini dia. Gue menemukan alat-alat tradisional itu frekuensinya di 432. Maksudnya gimana tuh? Jadi frekuensi alat musik. Aduh, jadi ini agak-agak kuliah dikit nih ya. Konspirasi teori juga nih. Oke. Perang Dunia Kedua berakhir. Perang Dunia Kedua itu adalah soal informatika juga. Oke. Jadi Perang Dunia Kedua berakhir itu ada dokter dari Jerman, aku lupa cewek. Dia mengetok palu bahwa seluruh dunia
alat musiknya harus distandarisasi di 440 Hz. 440 Hz. Iya. Semua alat musik Iya. dunia. Oke. Padahal 440 Hz itu bikin anxiety, bikin stres, bikin angry, bikin gitu. Ya. Nah, alat-alat tradisional kita masuknya ke frekuensi 432 itu pure tuning, natural tuning, Natural dituning tuning. pakai kuping, Oke. bukan pakai garpu tala. Dituning pakai kuping. Iya, karena kan gamelan kan dibikinnya pakai tuning kuping. Pakai sense gitu ya? Iya, maksudnya ya? pakai kupingnya si pembuatnya itu. Oke. Nah, aku menemukan alat-alat tradisional kita di situ sehingga aku minta sama player-playerku main bass, gitar, saksofon, semua turun ke 432. Jadi nggak ada tuh nada-nada gandul. Istilahnya nada gandul tuh nggak sinkron gitu ya, nadanya agak-agak on and off gitu kan. Iya. Nggak ada. Jadinya tuningnya nyambung semua. Oke. Langsung frekuensinya nyambung semua ke situ. Oke. Nah, 432 itu juga masuk ke Fibonacci sequence, golden ratio, ke Tesla number 369 itu kalau dibagi-bagi itu nyambung ke situ. Wow. Itu sound healing. Wow. Kuliah siang-siang nih. Tepuk tangan nih dong. Gokil, tepuk tangan. Berarti apakah ada kesinambungan antara kayak apa namanya kita healing dengan apa tuh yang buat yoga tuh yang apa namanya singing bowl Iya, aku gitu-gitu. juga ngelakuin sound healing di Bali. Itu namanya Nusantara Sound Healing aku nyebutnya. Karena aku pakai alat-alat Nusantara kan. Dan Nusantaranya kan berbagai macam gitu kan. Ada yang dari Kalimantan, ada dari Sunda, ada suling, ada ini, ada kulintang, ada kangkanung. Ya. Nah, terus temenku, partnerku main hand drum, main singing bowl gitu. Itu juga sound healing. Ya, aku ngelakuin sound healing itu. Ya. Dan berarti ada kesinambungan juga antara alat musik tradisional seperti gamelan dan lain-lain itu dengan acara-acara adat yang biasanya itu berkaitan dengan hal-hal spiritual, hal-hal yang kayak misalnya manggil arwah gitu-gitu ada nyambungnya juga ya. Ada nyambungnya juga. Karena soalnya itu frekuensinya itu di situ gitu. Itu frekuensi yang bisa mereka dengar gitu ya. Iya, itu frekuensinya di situ tuh nyambung. Makanya kenapa kalau kita dengerin gamelan, nah frekuensi 432 itu masuknya ke brainwave theta kita. Oke. Alpha, beta, gamma, theta. Theta kan yang paling bawah. Paling bawah. Nah, makanya kenapa kalau kita dengerin gamelan tuh kadang-kadang ngantuk, pengen tidur, santai. Soalnya itu frekuensinya langsung ke theta kita. Iya sih. Aku pernah kok latihan kuno kini tuh sama gamelan. 2 hari itu latihan. Wah, ngantuk. Aduh, gila nih nggak bisa konsen. Hari ketiga keempat baru tune in. Oke. Iya, jadi emang itu bikin kita relax, bikin kita santai, bikin semuanya turun gitu itu energi otak kita. Jadi ngantuk. Iya bener sih pasti ngantuk sih ya. Sampai ada yang mungkin kesurupan juga itu ngaruh juga kali ya. Iya mungkin juga sih, tapi itu karena orang bengong ya kali ya. Tapi Mas sampean percaya sama kesurupan itu gitu? Sorry aku potong dikit. Kan ada yang kayak nggak percaya ya? Ya percaya nggak percaya juga sih ya antara itu sih aku. Tinggal di Indo agak bingung ya, mumpung nggak percaya ya. Soalnya ada gitu-gituan. Soalnya kayak aku lihat di beberapa daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur yang kayak ada acara musik kuda lumping dengan alat-alat apa, terus penontonnya yang kesurupan, ikut-ikutan gitu. Nah makanya aku pengen nanya, apakah mungkin ada korelasinya antara tadi yang kamu bilang, misalnya ada frekuensi sesuatu yang masuk ke dalam diri dia yang membuat dia tuh merasakan hal yang lain atau gimana? Kayaknya sih gitu. Frekuensinya masuk dan dia merasakan hal yang lain gitu. Kayaknya sih gitu, kebawanya ke situ. I see. Oke. Iya. Mas, bedanya Noisykilla sama Kuno Kini itu apa sih dalam statement bermusikmu? Kalau Noisykilla pakai alat-alat biasa, bass, drum, gitar, keyboard gitu. Tapi tuning frekuensinya di 432 juga. Oke. Nah, kalau Kuno Kini itu aku ngedesain khusus Soko Guru, itu adalah drum kita. Aku desain khusus itu TA aku tahun 2010. Aku kan desain produk. Jadi aku bikin produk itu benar-benar kepake sampai sekarang. Itu Soko Guru itu tuh aku namakan Soko Guru soalnya Soko Guru tuh artinya tiang penyangga, pendopo. Ya. Nah, dan aku gambar-gambar gitu, itu ketemunya kok kayak Soko Guru aku bilang karena rebananya tuh dan pakai rebana. Ya. Rebananya digantung-gantung gitu. Ya.
Nah itu bedanya itu, terus ada kendang, ada kulintang, ada bonang. Kalau kuno kini ada alat-alat tradisinya juga. Selain alat-alat modernnya ada bass, ada gitar, ada saksofon gitu. Oh, oke. Bedanya gitu, dan lagunya juga beda-beda juga sih lagunya. Lagunya beda-beda juga Ya, sih musiknya, emang sih. Iya beda, musiknya beda. Tapi apa alasan awal berdirinya Kuno Kini atau statementnya Mas Bismo sendiri kayak gua akan menggabungkan ini, gua akan mengkawinkan musik modern dengan musik kuno. Apakah cuman pengen beda? Apakah ada apa tersendiri gitu yang lu bawa gitu? Sebenarnya gini sih, di Kuno Kini itu alat musik Jawanya itu cuman bonang aja. Kenapa aku mikir gitu? Karena Jawa, Bali itu udah di internasional itu udah habis lah. Yeah. Orang-orang udah kenal. Yeah. Sedangkan Indonesia ini begitu beragam, bermacam-macam. Dan aku pakai alat-alatnya mereka juga. Pakai tifa juga waktu itu pernah pakai tifa, pakai sampai juga pernah. Karena aku pengen orang-orang mengenali dan mencintai produk-produk tradisional kita untuk kedepannya gitu loh. Untuk mencintai dan menyukai aja sih sebenarnya sih. Dan melestarikan gitu loh. Waktu itu tahun 2003 kan belum ada yang main-main alat tradisional kayak gitu kan. Baru kita mungkin waktu itu pionirnya gitu ya. Bener. Sekarang sih udah banyak ya, ada Mansur Angklung, ada siapa lagi tuh Weird Genius gitu kan. Nah iya. Sebenarnya sih itu sih aku merasa Indonesia itu sangat kuat dengan keberagaman alat musiknya gitu loh. Nah kenapa nggak kita gabungkan aja jadi satu? Ya nggak, jadi satu, jadi sebuah musik yang berbeda lagi. Aku menamakan musiknya Kuno Kini sama Noise Killa itu Indo Beat Pop. Indo Beat Pop. Genrenya Indo Beat Pop. Oke. Iya, mimpinya pengennya itu bisa dipakai tuh sama orang-orang Indonesia tuh. Karena kita Indonesia belum punya genre loh. Iya sih. Coba. Dangdut apa? Ya dangdut juga belum. Emang udah ada genre dangdut di Spotify? Iya. Ya kan? K-pop, kalau kita mikir misalnya K-pop ini tanpa merendahkan K-pop ya. Tapi K-pop itu cuman musiknya hip hop, bahasanya Korea. Iya benar sih. Iya kan? Benar sih. Jadinya K-pop. Genrenya udah ada. benar. Ya kan? Indonesia apa bunyinya? Padahal aku kenal sama Om Frankie Raden, itu dia profesor etnomusikologi. Dia bilang etnomusikologi itu keluar karena orang-orang profesor zaman dulu itu ke Indonesia dan dia ngelihat keberagaman alat musik kita dan keberagaman culture kita, makanya etnomusikologi keluar. Itu sumbangsi besar Indonesia untuk dunia itu. Tapi kita nggak tahu kan? Iya. Iya benar. Iya. Gitu loh. Oh iya. Tapi gimana ya Mas caranya agar anak-anak muda ini tuh aware dengan kekayaan mereka yang mereka punya ini loh? Nah, itulah makanya aku juga masih berpikir di situ gitu. Kalau nggak dilakuin soalnya nggak bisa gitu. Betul. Kan? Apa karena kita bangsa yang inferior gitu? Maksudnya kita tuh kita tuh malu gitu dengan mungkin bangga tapi kayak bangga di mulut doang gitu. Tapi kayak untuk dilakuin enggak gitu. Nah tapi gini, aku kan Kuno Kini kan keluar negeri juga ya. Kita manggung ke Azerbaijan, ke Singapura, ke Belfast, ke Jerman kayak ini. Aku kalau ketemu sama orang-orang Indonesia yang di sana, mereka bangga banget. Sama culture kita. Karena jauh. Gitu. Nah mungkin apakah mungkin harus kayak gitu? Lo harus jauh dulu ketika kita ketemu orang Indonesia, jadinya bangga banget gitu kan? Aku juga mikir juga sih tuh ya lucu juga sih sebenarnya sih karena kita di Indonesia ini kita udah sering ketemu jadinya biasa aja gitu kan. Betul. Jadi nggak ngerasa kangen, rindu gitu kan dengan alat-alat musik tradisi kita gitu loh. Itu berpengaruh juga di banyak sektor, contoh di sektor perfilman. Sektor perfilman itu ketika ada film luar yang heboh di bioskop sama film Indonesia itu pasti kalah. Gitu. Tapi ketika film Indonesia ini dijual duluan ke luar negeri, menang award di Cannes, di mana-mana, menang di mana-mana, baru heboh gitu loh. Baru FOMO. Itu penyakitnya ya. Gitu loh. Orang Indo tuh pengen FOMO dulu, banget gitu baru nonton gitu. Itu ya. Itu susah juga nih. Aku juga bingung juga tuh jawabannya itu gimana. PR-nya banyak banget nih. PR-nya banyak banget nih. Oke. Mas,
Terus untuk dirimu nu ngatur-ngatur frekuensi. Tadi kita bahas Iya. balik ke frekuensi dan lain-lain. Iya. Kendala itu susah banget gak sih Mas? Apalagi ketika lo harus ke panggung dan lain-lain, lo harus punya settingan lagi apa segala macam. Gitu. Sebenarnya cukup beli chromatic tuner. Oh oke. Chromatic tuner itu frekuensinya bisa direndahin ke 432. Dari 440. Chromatic tuner tuh range-nya kayaknya 420 sampai 450. Jadi bisa diturunin gitu. I see. Ke 432 pakai chromatic tuner udah beres. I see. Sebenarnya segampang itu, tapi kuno kini waktu dulu nyari orang-orang yang mau main di frekuensi 432 itu juga nggak banyak. Oke. Mereka ngerasa kayak risih gitu loh. Iya benar sih. Iya kayak risih gitu. Jadi kita waktu dulu nyari-nyari nih orang-orang mana aja nih yang mau main dengan frekuensi itu gitu. Waktu dulu ya itu waktu tahun 2012-13 lah. Aku mulainya itu menggabungkan itu. Oke. Sekarang udah mulai lebih gampang ya? Iya sekarang udah mulai Ada gampang, teknologi lebih ya. aware lah gitu. Oke. Nah itu kan masih berdasarkan frekuensi nih untuk musiknya. Kalau untuk liriknya sendiri gitu, dirimu ada ritual apa sih yang inspiring you nih untuk nulis gitu? Gak ada sih sebenarnya, cukup kopi aja sama sedikit rokok. Aku udah bisa bikin lirik gitu. Lirikku personal banget sih gitu. Kayak di lagu Meditation I and I itu Noiskila yang baru kemarin keluar singlenya, itu tentang perjalanan meditasi aku tuliskan di situ. Dan aku percaya bahwa cinta adalah kekuatan yang paling besar yang dimiliki setiap orang tapi orang gak menyadari itu. Kenapa gitu? Maksudnya gak menyadari itu gimana? Jadi cinta itu juga bisa untuk menyembuhkan. Kalau mencintai orang gak harus tanpa sebab atau tanpa apa-apa, pure aja gitu. Dan kalau kita melakukan semuanya dengan cinta kan lebih enak, lebih gampang kan? Iya. Iya kan? Dunia ini kekurangan cinta ya? Iya kan? Asik. Liriknya Meditation Island itu love comes naturally, eventually when you let yourself go. Life take form excessively, evolving when your time is now. Your time is now, evolving, berubah gitu. Oke. Gitu. Iya benar. Wow. Tapi statement lo itu apa sih yang inspiring you? Maksud gini, apakah lo pernah kayak putus cinta dulu sampai lo akhirnya menyadari bahwa kayak cinta tuh nggak gini dia harusnya? Atau lo tuh apa sih gitu lo? Aku ada putus cinta itu di kuno kini, hasilnya lagunya Beautiful Energy. Iya. Beautiful Energy itu karena aku putus cinta, tapi aku bikin lagunya tuh justru positive vibes gitu. Positive vibes gitu. Jawabannya ada di situ gitu. Kalau kita mau harmoni, kalau kita mau toleransi, sebenarnya kita bisa gitu. Iya. Jadi aku sering tuh kalau nulis Letters of Protest, itu lagunya Noiskila. Itu aku tulis pas Covid tahun 2020. Itu aku kasih nama Letters of Protest. Tapi di dalamnya juga positive vibes. Jadi aku protes tapi dengan positif gitu. Oke. Gitu. Oke. Jadi kita balik. Kita balik, protesnya bukan protes yang negatif, yang teriak-teriak, yang ini enggak. Protesnya positif. Iya. Gitu. Tapi Mas Bismo sendiri menyadari dirimu tuh adalah orang yang positif gitu atau enggak? Maksud gue gini. Kapan sih lo aware bahwa lo tuh orangnya positif banget gitu sampai lo tuh bahkan untuk protes aja lo harus membuat lagu yang indah, yang positive vibe dan lain-lain gitu. Lo kayak gimana sih cara lo bisa kayak gitu? Karena gue sadar bahwa orang-orang itu, manusia itu kan pasti sifatnya nggak ada yang 100% positif, nggak ada yang 100% ya sebaik-baiknya dia nih misalnya pasti kalau udah marah mungkin bisa yang pas segala macam. Kalau lu tuh gimana sih? Aku juga kalau udah marah juga bisa marah pasti sih. Pasti sih ya. Ya, tapi ya sebenarnya gimana ya, ngelihat sesuatu dengan positif itu lebih enak aja sih. Dan kita lebih legowo gitu rasanya gitu loh. Ya kayak kuno kini gitu kan, ya udah aku legowo aja lah. Karena berarti subconsciousness orang Indonesia udah menerima kuno kini sebagai suatu kata. Padahal kan itu kan diciptakan. Itu kan diciptakan, itu bukan kata-kata umum. Bukan public domain gitu loh. Gitu. Aku lebih percaya sama kekuatan positif aja sih. Nah terus kayak oke deh, itu kan kalau persoalan yang itu. Kalau persoalan misalnya apa tanggapan lo, gue tanya nih, apa tanggapan dirimu tentang kinerja pemerintah misalnya?
Apakah lo kan bisa menanggapi itu dengan positif? Coba, tanggapi itu dengan positif, Mas Bismo. Waduh, ini pertanyaan jebakan ini. Ya, kalau itu aku serahkan sama yang di atas ya. Itu juga nggak bisa juga sih aku lihat dengan positif, tapi ya Gak bisa positif juga. Mau dari celah manapun, anjing gak bisa nih. Tapi it comes its way. Life will answer it dengan positif gitu. Maksudku dengan kebaikan dan dengan pasti adalah jalannya gitu. Yeah. Aku mikir gitu sih. Karena aku kan juga Reiki ya. Aku bisa nge-Reiki. Reiki itu Reiki itu artinya energi ilahi dalam bahasa Jepang. Oke. Jadi aku bisa nge-Reiki, healing orang itu dengan cinta. Wow. Dan bisa nyembuhin juga. How come? Ya, belajar. Oke. Belajar. Dengan cinta itu. Iya, aku selalu nyembuhin dengan cinta gitu. Oke. Dengan energi cinta, dengan positive thinking segala macem, terus ngebayangin semua sel-sel jalan menyembuhkan sendiri gitu. Sel-sel badan kita ini kan punya kita ya. Ada ribuan sel di sini itu punya kita gitu. Jadi kalau kita afirmasinya bagus, kenceng setiap hari, setiap malam itu bisa menyembuhkan sendiri. Aku pernah digigit kobra nih. Beneran? Kobra. Oke. Ini berasa nih. Nih ya, kelihatan gak nih? Ya, 4K kelihatan. Ya terus? Ini gigit kobra. Aku dulu suka ular. Oke. Aku piara ular. Nah terus ada kobra ditangkap sama satpam rumahku, terus dikasihin ke aku. Masih kecil lucu segini doang. Iya. Aku piara 4-6 bulan. Nah waktu itu Kunokini mau manggung, aku buru-buru bersihin kandangnya. Kobra itu kan nggak bisa ada gerakan cepat ya. Agresif nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Gerakan cepat itu dia langsung matok. Nah aku dipatok di sini. Wah habis itu aku takut kan, aku bilang, aku telepon temanku malah diketawain dulu, bukan dibantuin. Ketawain dulu baru dia datang gitu kan. Anjing, gue bilang, lo bangsat ya, buruan lo ini, gue digigit kobra, gue bilang gitu. Udah habis itu aku rumah sakitnya itu aku nunggu 2 jam. Yang datang serumnya namanya Sabu. Itu serum dari Bisa Piton. Ya nggak kena lah. Ini kobra kok yang gigit kan. Dan nah ini juga parahnya, rumah sakit tuh nggak ada yang punya serum Bisa Kobra. Akhirnya aku terlambat 4-5 jam. Aku bilang sama dokternya bilang ini ntar di kita observasi aja, tunggu besok dok, tunggu besok gue udah mati, gue bilang. Aku tahu aku nggak boleh marah, tapi aku giniin dokternya. Aku bilang ibuku nyampe sini, aku pindah rumah sakit. Akhirnya aku pindah rumah sakit pakai ambulans. Ketemu dokter Garjito, itu RS kita, Angkatan Laut yang di Sudirman. Ketemu sama dia itu aku di ambulans itu udah melayang banget men. Gue kayak pakai kokain, heroin, sabu, asid semuanya jadi satu. Itu gue melayang itu kayaknya enak banget kalau buat ikutin melayang, tapi nggak bisa kan? Panik Gue harus ya? consciousness. Iya. Nah, apa yang bikin aku bertahan selama 5 jam? Itu soalnya aku berdoa dan aku niatkan, aku bilang ini, oke, Tuhan terima kasih, Bisa Kobra sudah masuk ke tubuhku sekarang. Aku terima kasih sama kamu atas pengalaman ini, dan Bisa Kobra sini, aku peluk kamu masuk ke diriku, tapi ini badanku, diriku sendiri. Jadi kalau kamu mau masuk, kamu harus harmoni dengan aku. Ayo kita masuk. Aku bayangin aku peluk gitu. Tahan 5 jam sampai rumah sakit kita itu dikasih aqua gini, warnanya kuning, rasanya ular banget. Bisanya udah dicampur di situ. Dalam 2 hari aku nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum apa, minum itu terus. Tahun 2015 itu kalau nggak salah. 2013. Dan lo masih hidup sekarang? Iya masih hidup sekarang. Wow. Kekuatan cinta, tepuk tangan dong. Gokil nih. Tuh guys, digigit kobra tuh kayak gitu ya. Tapi ini gue yang menyambungkan sedikit, mungkin kita akan ke ranah sedikit spiritualis, sedikit agama dikit kali ya. Gue jadi berpikir mungkin Nabi Sulaiman melakukan itu ya ke hewan-hewan gitu loh. Maksudnya mungkin yang dia mungkin bisa juga.
Iya, kita kan membaca mentafsirkannya adalah Nabi Sulaiman berbicara kepada binatang. Iya. Berbicara kepada hewan. Iya. Mungkin yang dilakukan bukan berbicara melainkan memberikan cinta itu ya, Mas. Iya. Oh, I see. Iya sih, bisa juga sih. Aku juga baru ngeh nih sekarang. Enggak ya? Jadi enggak ya? Kayak kalau dirimu tahu ada aku nggak tahu dia orang mana, dia namanya Cesar Milan. Cesar Milan itu adalah yang anjing. Dog Whisper. Kok bisa ya gitu? Ada anjing galak yang minta ampun. Panik. Dia cuma pegang. Iya. Diem. Iya benar. Nah aku belajar banyak dari Cesar Milan. Aku waktu dulu pernah breeding pitbull. Oke. Selama 3-4 tahun aku breeding pitbull itu. Oke. Ngelahirin 3 kali. Dan aku make apa yang diajarin. Ya benar bisa. Pakai cinta itu tuh. Iya benar bisa. Pakai cinta dan juga kita percaya bahwa itu anjing dengerin apa kita omong. Yeah. Kalau kita ragu, anjingnya ngerasain kita ragu. Gak bakal bisa itu. Iya. Gak boleh ragu ya. Iya, jadi waktu itu anak-anak papis-papisnya tuh ada 13 gitu ya. Aku kasih makan, sit aku bilang gitu. Diem. Mereka diem. Aku kasih makan, diem, tetap diem. Makannya udah di depan mereka, tetap diem gini. Oke, makan. Baru gitu. Mereka bisa tahu ya, tahu Bisa. itu ya. Oh, oke. Bisa kayak gitu, bisa. Berarti kalau orang-orang manusia yang sudah bicara baik-baik dengan cinta masih ngeyel juga berarti lebih anjing lagi tuh ya. Lebih anjing daripada anjing. Lebih anjing dari anjing itu berarti ya. Oh, gitu tuh. Wah, ini gue belajar banyak banget sih. Kita ngalor ngidul ini. Ngalor ngidul banget sih ini jadinya. Tapi gue suka sih Mas, maksudnya pembawaan lo tuh positive vibe banget sih. Lo tadi ngomongin soal pembahasan soal cinta, keikhlasan, logowo dan lain-lain kayak gitu. Kalau cinta terhadap sesama manusia gimana Mas? Apakah sekitar lo juga lo kayak gimana sih lo dengan lingkungan lo Mas? Ya kayak gitu sih. Aku percaya sama mereka dan aku ngurusin mereka juga gitu dengan tulus gitu ya. Dan ya komunitasku lumayan juga sih gitu. Di Bali tuh lumayan gitu. Di Jakarta juga ada teman-teman gitu. Tapi dirimu emang stay Bali? Lama Bali? Stay di Bali. Udah 7 tahun. 7 tahun di Bali? 7 tahun di Bali. Oke. 2017. Oke. 7 tahun di Bali. 7 tahun di Bali. Gimana? Sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana? Sebelum di Bali? Sebelumnya di Depok. Oh Depok. Ya, Depok. Makanya dari Depok tadi ya? Jati Bening. Ya. Jati Bening, Bekasi. Bekasi, Depok, Bali. Iya. Dari Depok ke Bali bedanya apa? Bedanya apa dari Depok ke Bali coba? Kalau aku sukanya soalnya lautnya banyak, air terjun banyak. Kita kalau stres bisa ke laut. Kalau ke laut itu motor cuman bayar 2.000, mobil cuman bayar 5.000, udah bisa ke laut gitu kan. Laut itu kan releasing stress juga ya gitu. Kita bermain di laut itu ada kenyamanan mendengarkan debur ombak itu. Ya. Nah, kalau di Bali enaknya gitu sih. Alamnya masih banyak. Dan aku perhatiin kalau misalnya kita di jalan itu bisa toto jalanan kota, toto jalanan desa, kota lagi, desa lagi, toto nyampe mana gitu. Iya benar. Lucu banget gitu. Unik ya. Unik banget. Sampai sekarang loh masih terjaga seperti itu enaknya Bali. Iya. Tapi banyak nih orang-orang Depok nih, sekarang kita bahas Depok dikit. Wah, hidupnya jadi negatif banget nih, udah pulang macet, balik macet, apa-apa segala macam aneh-aneh segala macam. Aduh, gue pengen healing gimana caranya itu Mas? Kalau lu ada tips nggak Mas untuk orang-orang Depok nih, sahabat-sahabat Depok lu gitu yang pengen positive vibe juga di Depok gitu? Ya gimana ya, melakukan semuanya dengan ikhlas aja sih dan ya kalau lagi macet ya ikhlas macet gitu kan. Kalau lagi rusuh ya ikhlas rusuh gitu. Ini kita benar-benar ngalor ngidul banget ya. Gue udah bilang kita bakal ngalor ngidul sama sound kilas nih. Nah kita balik dikit nih sebelum kita ngalor ngidul kejauhan nih Depok, Bali, Bekasi apa segala macam. Kita kembali ke Kuno Kini atau dan sound kila juga. Gue pengen nanya deh, kalau lu itu manggung kan banyak nih Mas, manggung banyak di luar negeri dan di mana-mana di Indonesia juga. Iya. Apa yang paling berkesan? Apa dan kenapa? Yang paling berkesan ya susah juga ya. Yang paling berkesan itu adalah waktu itu manggung di Azerbaijan. Oke. Azerbaijan itu kan bahasanya beda ya.
kita lagunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris campur. Tapi mereka dapat vibes-nya. Mereka seru. Oke. 500-an, 1.000 orang itu semua joget seru gitu. Jadi musik is a universal thing. Yes. Akhirnya kan gitu kan. Yes. Akhirnya gitu. Akhirnya bahasa itu menjadi nggak penting karena vibes-nya yang penting. Frekuensi vibes-nya itu yang penting, menjadi energi mereka dapat, mereka ikut hype. Itu banyak banget mereka pada hype semua, itu 1.000-an orang itu di waktu itu di pinggir laut Kaspia kalau nggak salah apa ya, kalau nggak salah ya. Itu mereka vibes banget gitu. Itu seru banget sih. Padahal bahasanya beda. Bahasanya mereka nggak ngerti gue ngomong apa gitu kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya sih. Tapi vibes-nya kena gitu. Anjir, gue suka banget nih bahasa lo. Bahasa tuh nggak penting, frekuensinya yang penting. Iya. Wow. Vibes-nya yang penting. Frekuensi, vibes, energi. Oh nice. Itu 3 hal itu tuh. That's why ketika orang PDKT bilang nggak sefrekuensi itu real ya. Iya. Ngomongin frekuensi tuh nggak bisa. Iya. Kadang ya gue ngalor ngidul lagi. Sorry nih, ngalor ngidul lagi nih. Kadang gue deketin cewek, dia udah cantik, udah badannya bagus, pinter, ngomongnya asik nih. Iya. Tapi kok bisa nggak sefrekuensi ya? Iya. Kadang bisa kayak Nggak nyambung gitu ya. kok ada rasa apa gitu Ada ya? yang tingling-tingling Kayak aneh gitu ya. kayak kok gue kayak nggak saklek gitu. Tapi mungkin ada yang kayak biasa aja, ngomong juga mungkin seadanya aja. Tapi ketika kita sama, kok dia diem aja gue nyaman ya? Iya. Kok dia diem aja gue bisa enak nih gitu loh. Iya. Itu frekuensi itu nyata ya. Itu nyata. Wah. Aku gila. kadang ketemu orang udah bisa ngebaca gitu. Ah, ini orang enggak nih. Wah, ini orang iya. Masa sih? Iya. Aku gimana? Kamu iya. Ah bohong ah. Sumpah gua. Mikir dulu tadi. Sumpah gua. Bener. Sumpah. Iya. Tapi itu dipelajari atau gimana? Enggak, itu dengan sendirinya aja sih. Aku nggak ngerti itu. Aku punya firasat. Punya firasat kayak itu gitu. ya. Iya. Kayak orang diem aja nggak ini. Ah, ini enggak nih. Oke. Oh, yang ini iya, yang ini. Bener sih. Gue juga bisa, tapi kadang gue bisa salah mengartikan, Mas. Kayak kadang ada orang yang tampilin serem apa segala macam. Aduh, gue takut orang. Tapi pas udah ngobrol, gue harus gitu dulu tuh. Iya. Ternyata iya nih, gitu. Iya. Ada yang kayak dari awal, wah ini orang kayak baik-baik, ini orang kayak culun deh, misalnya gitu. Kayak asik aja ngomong. Taunya, kok malah bad vibe banget sih, gitu ya. Malah nggak asik. Ngalor ngidul lagi. Kita kembali ke Kuno Kini lagi, Mas. Ada project apa berikutnya? Kuno Kini besok akan tampil di GIK, Galeri Indonesia Kaya. 29 Juni besok. Oh, hari ini tayangnya nih? Hari ini. Oh, berarti hari ini teman-teman. Hari ini. Hari ini kalian nonton, berarti Kuno Kini lagi manggung. Kalian bisa langsung aja booking, reservasi. Gratis ya, Mas ya? Reservasi gratis. Reservasi gratis, ada di Grand Indonesia. Di sini linknya. Kalian bisa langsung klik aja linknya, guys. Ya. Dan kalian bisa langsung nonton Mas Bismo alias Noise Killa. @Indonesia Kaya. @Indonesia Kaya. Ya, IG-nya. IG-nya @Indonesia Kaya, langsung cek aja langsung. Jam 3 dan jam 7 malam. Ada dua kali ya. Ada 2 kali ya. Lu udah pernah manggung kayak sehari 2 kali 1 panggung gitu? Pernah sih waktu itu, aku lupa di mana tapi pernah sih waktu itu. Lumayan capek juga ya. Itu dengan alasan apa, Mas? Maksudnya kenapa Kuno Kini yang menjadi pembawa di situ gitu loh? Ada apa? Yang main di situ. Iya. Soalnya mereka taunya Kuno Kini, dan memang Kuno Kini kemarin dihubungin untuk dipanggil main untuk di Galeri Indonesia Kaya. Oke. Itu lagi ada Indonesian Week atau apa gitu di bulan Juni ini, Ya. sehingga yang dipanggil Kuno Kini gitu. Ya. Hah? Ulang tahun Jakarta? Emang dalam rangka itu? Iya. Berkaitan dengan Iya, ulang tahun kayak Jakarta berkaitan juga ya. itu sih, Ulang tahun Jakarta juga ya. Tapi emang di rumah masukin alat musik Jakarta juga? Apa kayak apa sih Jakarta tuh? Apa sebutannya apa? Sekarang aku nggak pakai sih, kendang Betawi ada Kendang sih Betawi sebenarnya, kan. tapi nggak dipakai besok. Oh. Terus ada apa tuh rebabnya Betawi. Dulu aku pernah make rebabnya Betawi, kendang Betawi aku pakai. Yang sekarang lagi nggak, kita lebih tim kecil aja ini. Tim kecilnya aja. 5 orang. Sebenarnya berapa orang, Mas? Kalau full timnya tuh berapa orang? Waduh, kalau full timnya tuh bisa 9-11 orang. Slipknot dong. Full timnya banyak banget, alat-alatnya juga berat-berat banget gitu loh. Iya. Tapi ini kita simplify aja.
kita kecilin, kita kuatin aja lah segini gitu. Oke. Berlima apa berenam sih? Berlima kan? Iya. Apa sih Mas kesulitannya menjadi personil di Kuno Kini? Lo pernah ngerasa kayak nggak saklek atau apa? Atau lo pernah mikir, kok cabut aja lah atau gitu? Pernah nggak sih mikir gitu Mas? Enggak sih. Kuno Kini itu sekarang tinggal aku aja. Sebenarnya gitu, tinggal Iya, aja ya? sebenarnya tinggal aku aja. Sisanya itu additional Player tetap aja. gitu. Karena partnerku kemarin cabut setahun yang lalu. Dia udah nggak bisa main bermusik lagi. Habis itu cabut ya aku bilang ya udah oke. Tadi Kuno Kini berdua. Aku sama Baby. Nah Baby udah cabut gitu. Jadi udah tinggal aku aja sekarang. Oke. Dan Kuno Kini itu menyelamatkan hidupku berulang-ulang kali ketika aku perlu modal gede, duit yang banyak gitu. Kuno Kini itu selalu menyelamatkan aku. Jadi aku nggak bisa berpaling dari Kuno Kini. Nyelamatin diri lo berkali-kali ya? Iya berkali-kali, nikahan, lahiran anak, ini segala macem, pindah rumah segala macem itu nyelamatin terus. Di saat-saat yang paling penting itu selalu menyelamatkan aku. Aku nggak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu tuh. Aku nggak bisa berpaling dari Kuno Kini. Nggak bisa berpaling dari Kuno Kini? Nggak bisa. Oke. Wow, kontrak mati kayaknya. Kontrak mati sama Kuno Kini ya. Walaupun tapi pasti lu pernah mengalami titik terendah lu dong dalam berkarir. Pernah. Apa aja tuh Mas, kayak gimana Mas? Ya sepi job, nggak ada ya. panggungan gitu. Sekarang ya pernah sih kayak gitu sih, pernah sih. Karena kan aku 100% musisi ya. Aku nggak ada kerjaan lain dan juga aku punya platform Dansa Bali di IG. Itu sebagai party aktivator, event organizer dan juga talent management gitu. Nah, itu aku juga lumayan berkecimpung dan bergulat di situ sih, bikin event-event segala macam gitu. Tapi titik rendahku ya nggak ada kerjaan, nggak ada event, nggak ada apa, itu pernah juga gitu. Apalagi pas COVID itu sih, wah kacau tuh ya. Terjun bebas itu. Freestyle langsung. Gila itu. Iya. Akhirnya bisa bangkit kembali sejak tahun 2000 berapa? 2022 ya, baru naik lagi ya. 2022 iya. Aduh, tapi untungnya ada tabungan tuh ya, masih bisa bisa bertahan ya Mas ya. Iya. Aku juga sempat jadi guru. Sempat jadi buruh? Guru. Oh, guru. Guru musik. Di Sampurna Academy. Selama 2 tahun. Oke. Dari COVID itu? Enggak, sebelum COVID 2015 ke 2017 kalau nggak salah. Itu anak-anak kecil itu aku ajarin meditasi itu. What? Iya. Terus? Anak-anak TK, anak-anak SD itu aku ajarin meditasi. Jadi kalau misalnya udah bisa, jadi aku kasihnya gini, main beat ini gitu kan, pakai rebana gitu. Oke, kalau bisa hadiahnya meditasi, mereka jadi suka. Jadi mereka bisa tuh pada diem gitu meditasi gini 3 menit 5 menit diem gitu bisa mereka. I see. Dan itu aneh banget untuk temanku yang ngelihat, itu aneh banget anak-anak kecil bisa diem 5 menit 3 menit itu aneh banget. Wow. Dan yang bisa ngelakuin dirimu ini loh gitu ya. Oh, unik aku juga ajarin sih. Meditasi itu mereka bisa itu. Unik juga sih. Iya, karena anak kecil itu kan perlu ya, bisa diem itu perlu itu. Bisa diem, bisa mendengarkan tapi diem, konsentrasi gitu tuh, itu penting itu buat anak kecil. Ya benar. Nah sekarang sekolah anakku di Bali ada meditasinya. Aku masukin langsung ke situ. Ada meditasinya, oke ini bagus nih sekolah. Sekolah nasional plus gitu. Wah, ini tuh penting tuh, anak-anak yang lo orang tua yang baru punya anak yang mau sekolah di mana, cari yang ada meditasinya. Iya, betul. Kenapa penting sih Mas? Tadi aku belum nanya. Pentingnya itu karena mereka bisa mengapresiasi hal-hal kecil, hal-hal besar untuk diem itu penting gitu loh. Buat anak kecil itu kayak koma gitu. Kayak ada komanya gitu kan, diam dulu. Itu penting buat anak kecil. Oke. Untuk setelahnya bisa menerima lagi pelajaran. Ini ya, aku pernah pengalaman ini. Ini ada
anak TK dari Rusia. Ini kita ngalor ngidul ya. Aku ngomongin soal pengajaranku. Yeah. Ada anak kecil dari Rusia. Dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, tentunya nggak bisa bahasa Ambon dong. Oh jelas. Ya nggak? Ya. Aku lagi ngajarin anak-anak kecil nyanyi bahasa Ambon. Manise, manise, suta lalu, manise. Bahasa Ambon. Dia autis. Dia setiap masuk kelasku itu mainin drum, main ini. 3-4 kali aku marahin sampai dia tantrum. Sampai akhirnya aku bilang sama gurunya, aku bilang kan ada shadow teachernya gitu ya. Aku bilang udah deh Bu, kali ini kita biarin aja. Yang asal dia gak usah mukul-mukul, gak usah apa. Pokoknya sembari biarin aja dulu deh dia ngapain. 6 minggu aku biarin aja. Dia gak bisa diem. Soalnya autis dia kan. 7 minggu masuk ruangan. Manise, manise, suta lalu. Dia nyanyi men. Akhirnya dia yang bisa nyanyi itu. Aku sampai loh Bu kok bisa gini? Ya gak tahu Pak, dari seminggu yang lalu udah nyanyi lagu ini. Berarti apa? Anak autis itu dia dengerin dengan caranya dia sendiri. Anak autis itu gak bego. Enggak. Tapi cara dia belajar itu berbeda dengan anak-anak yang normal. Dan kita sebagai guru harus bisa adjust kalau menurut aku. Kita gak bisa meminta dia untuk diem, duduk, diem itu gak bisa. Kita harus adjust. Dan ternyata bisa kan? Iya. Aku amazed sendiri itu. Gila kok bisa ya? Di situ lo sadar lagi tuh yang lo bilang frekuensi itu ya Mas ya. Frekuensi. Wow, bahasa tuh nggak penting. Gila frekuensi yang penting. Gila banget sih. Gila banget itu. Itu aku sampai kaget sendiri itu aku. Aku bilang bisa ya kayak gitu ya. Gila juga ya. Iya benar. Crazy. Ini pelajaran banget sih. Makanya gue cukup percaya bahwa musik itu adalah bahasa universal. Tuh gue percaya banget sih. Bahasa universal. Iya. Gue dengerin band-band kayak band-band Jepang, band-band Korea. Itu gue nggak tahu mereka ngomong apa. Cuma ketika denger, kok gue energetik banget ya dengerinnya. Kok gue berasa ada kayak pakai drugs apa nih gue denger lagu-lagu Itali, lagu-lagu yang gitu-gitu kayak kok beda nih feel-nya. Kayak ada kayak dia ngomong, tapi gue nggak ngerti dia apa gitu loh. Iya, tapi dapat kan vibes-nya. Tapi dapat kan? Vibes-nya. Energinya kan. Iya. Energinya nyampe gitu. Benar. Dan itu positif apa yang ingin disampaikan oleh Mas Bismo ini, benar nggak sih? Benar. Tepuk tangan sekali lagi dong. Gokil. Mas, ada pesan-pesan nggak untuk penggemar-penggemarmu nih yang udah kangen nih mau ketemu sama Noiskila dan Kuno Kini lagi? Apa ya? Pesannya tungguin aja single barunya Kuno Kini, single barunya Noiskila. Ini akan gila, Kuno Kini akan gila. Kita kolaborasi dengan 3 rapper dari Singapura, Malaysia, Thailand. Oke. Di musiknya Lovers Rockers dan Keroncong. Dubwise juga gitu. Itu bakal gila, Kuno Kini bakal gila. Tungguin sih aja singlenya barunya. Tungguin single barunya Noiskila juga. Ya, sampai ketemu di ruang dan waktu. Anjir, sekali lagi untuk Noiskila. Mas, thank you banget udah mau mampir nih ke Seduh Kecil Podcast. Thank you juga udah dipanggil. Gue senang banget nih, jauh-jauh dari Bali kita panggil. Dari Depok. Padahal. Cuman besok alias hari ini pas kalian nonton, besok gue akan datang ke Galeri Indonesia Kaya di Grand Indonesia. Jadi kalau kalian nonton ini berarti nontonnya tuh hari Sabtu, berarti sekarang lagi manggung nih. Pagi-pagi langsung aja buka pendaftarannya di sini. Daftar di sini, registrasinya gratis guys di Grand Indonesia. Gretong. Jadi kalau kalian ke GI cuman buat minum boba doang sayang, mending minum boba sambil nonton Mas Bismo ini, Mas Sonkila dan Kuno Kini ini. Ada teman-teman gue juga yang manggung, ada drummer terkenal dan tajir dan
Dan kriminal sedikit ya kayaknya nih ya orangnya nih ya. Tatoan dong tapi nggak nyopet soalnya. Ya. Ya. Oh boleh tuh, gue undang nih drummer lu minggu depan. Yoi, boleh. Padahal udah ada. Oke. Mas sekali lagi thank you banget udah mampir ke Studio Kecil Podcast. Thank you. Dan teman-teman semua thank you juga udah menyaksikan Studio Kecil Podcast di Studio Kecil TV bersama gue Diku sebagai host kalian. Jangan lupa untuk saksikan terus Studio Kecil Podcast di YouTube. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira siapa lagi yang harus kita undang. Dan jangan lupa untuk subscribe terus. Dan thank you buat Noise Killa. Bye-bye. Bye-bye.